Di tengah kekacauan dan ledakan, sebuah suara putus asa bertanya-tanya mengapa mereka berada dalam situasi yang begitu mengerikan. Pemuda itu tampak benar-benar kelelahan dan mulai berkeringat dingin saat mencoba mengatur napas. Ia memegang pedang besar untuk melawan musuh misterius yang melayang dengan angkuh tepat di atasnya. Sosok bertopeng yang melayang itu menatap sang pemuda dengan tatapan meremehkan dan dengan kesal bertanya siapa sebenarnya dia ini. Sang protagonis mencengkeram senjatanya, tidak mampu memahami bagaimana ia bisa berakhir di tengah pertarungan mematikan ini. Kembali ke masa lalu, Soil minum dengan tenang sambil mendengarkan temannya mencurahkan isi hati tentang bukunya. Ia menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa ia harus menanggung drama temannya sekali lagi. Teman yang dramatis itu adalah Kim Shin, seorang penulis frustrasi yang menumpahkan masalahnya di meja minimarket. Kim Shin memukul meja karena marah dengan kegagalannya sendiri, seraya mencatat bahwa Soil telah menjadi satu-satunya pembaca setia sejak awal. Karena kasihan, Soil menjadi teman minumnya, terutama karena protagonis di dalam buku tersebut memiliki nama yang sama dengannya. Meskipun tulisannya bagus dan dunianya mendetail, karya Kim Shin memiliki kelemahan besar. Soil menunjuk ke buku itu, mengkritik judul yang umum dan formula repetitif yang digunakan semua orang saat ini. Kim Shin menerima kritik pedas itu dengan helaan napas dan mengungkapkan bahwa itulah alasan tepat mengapa ia mengajak bertemu. Dengan tatapan serius, sang penulis bertanya apa yang akan dilakukan Soil untuk meningkatkan cerita itu jika ia berada di posisinya. Soil merasa keputusasaan temannya itu lucu dan bertanya apa yang akan ia ubah jika bisa mengubah satu hal saja dalam karya tersebut. Ia menjawab tanpa ragu bahwa perubahan pertama adalah menghilangkan jendela status yang digunakan semua orang. Soil tertawa, mengira itu hanya kasus umum writer's block. Kim Shin menjadi termenung dan mengulangi ide untuk menghapus jendela status tersebut dengan tatapan misterius. Sang penulis segera mulai merencanakan versi baru, membuat Soil terkesan dengan kecepatannya. Soil memintanya untuk tidak terlalu menganggapnya serius, tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sangat aneh terjadi pada tubuhnya. Ia menjatuhkan minumannya dan jatuh ke lantai saat rasa kantuk yang luar biasa dan tiba-tiba menguras seluruh kekuatannya. Kim Shin melihat temannya terhuyung dan memanggil namanya, menyadari bahwa ia akan pingsan. Pemuda itu ambruk ke lantai sementara temannya berteriak putus asa, bertanya apakah ia baik-baik saja. Saat pandangannya memudar dengan cepat, Soil menyadari dengan teror bahwa ia benar-benar kehilangan kesadaran. Sesosok bayangan muncul di atasnya dengan senyum aneh, bertanya apa yang sedang terjadi. Wajah misterius yang tersenyum itu mengucapkan selamat tinggal, menyebut nama lengkap pemuda itu sebelum semuanya menjadi gelap. Pemuda itu akhirnya membuka matanya dengan susah payah. Merasa mabuk berat setelah pingsan, ia bangun di kamar yang tidak dikenal, tidak mengerti bagaimana ia bisa kembali ke rumah setelah pingsan. Merasa haus, ia langsung pergi ke kulkas dan menyesap air untuk mencoba meredakan ketidaknyamanannya. Merasa kepalanya cukup berdenyut, ia memutuskan untuk keluar membeli obat pereda mabuk. Sang pemuda berjalan menyusuri jalanan kota yang sibuk, mencoba mengabaikan rasa sakit yang masih ia rasakan. Di kasir minimarket, sang kasir memproses obat tersebut dan menagih harganya. Ia mendapati harganya mahal dan mulai menggeledah sakunya dengan putus asa. Menyadari ia tidak membawa dompetnya, dan untuk memperburuk rasa malunya, ia memperhatikan kasir muda itu menatapnya dengan sangat intens. Dengan canggung, ia bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya, tetapi gadis itu dengan malu-malu menjawab bahwa ia sangat tampan. Terkejut dengan pujian langka itu, ia berterima kasih, namun bingung ketika ditanya apakah ia akan membayar menggunakan status pay. Pemuda itu benar-benar bingung dengan pertanyaan gadis itu dan bertanya-tanya apakah ia masih setengah tidur. Karena malu tidak punya uang dan tidak mengerti apa-apa, ia membuat alasan cepat dan lari. Penasaran dengan pujian mengenai ketampanannya yang tiba-tiba, ia memutuskan untuk mencari pantulan wajahnya. Ia mendekati jendela mobil hitam dan terkejut melihat bayangan yang terpantul di sana. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, ia menarik kaca spion kendaraan itu untuk melihat lebih jelas. Pantulan itu menunjukkan fitur sempurna dengan rambut berwarna abu-abu kecoklatan dan ciri wajah yang sangat mencolok. Dalam kepanikan mutlak, pemuda itu menyadari bahwa ini adalah wajah protagonis dari buku yang ditulis temannya. Meskipun takut dengan situasi yang tidak biasa ini, ia tidak bisa tidak mengagumi betapa tampannya dirinya sekarang. Untuk menguji apakah ini mimpi, ia meninju pipinya sendiri dan merasakan sakit yang nyata, yang mengonfirmasi segalanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dan menatap ke langit, berhadapan dengan sesuatu yang sulit dipercaya. Sebuah pohon raksasa dan kolosal muncul, menjulang dengan megah di tengah gedung-gedung modern itu. Dalam keadaan syok, ia segera mengenali tanaman mitos itu sebagai pohon dunia yang ada di dalam buku tersebut. Di dekatnya, anak-anak laki-laki berbicara dengan antusias tentang bergabung dengan akademi terkenal untuk menjadi pahlawan yang kuat. Salah satu anak laki-laki meneriakkan perintah dan layar hologram biru muncul melayang tepat di depan matanya yang berbinar. Anak itu tersenyum gembira saat ia memanggil senjata utamanya yang muncul bersinar di tengah jalan yang sibuk. Ia menyombongkan diri mengatakan akan menjadi ahli senjata, tetapi temannya mengejeknya, mengklaim itu hanyalah barang peringkat rendah yang lemah. Anak itu merasa sakit hati dan hampir menangis, mengingat barang itu adalah hadiah bijaksana yang dibeli oleh neneknya tercinta. Temannya mencoba memperbaiki situasi dengan mengatakan gada itu keren,
tetapi anak itu melemparkannya dengan kesal ke udara. Karena kesialan, senjata berat itu akhirnya jatuh tepat di atas kepala seekor merpati malang yang lewat pada saat itu. Menghadapi begitu banyak kegilaan, sang pemuda akhirnya menerima dengan kepastian mutlak bahwa ia telah bereinkarnasi sebagai protagonis buku tersebut. Saat itu, seorang wanita menarik perhatian pemuda itu, memperingatkan mereka untuk segera pergi ke Festival Pohon Dunia tahunan. Ia menyadari dengan putus asa bahwa acara ini menandai dimulainya alur buku tersebut. Saat ia belum membangkitkan kekuatan spesialnya, mencoba untuk tetap tenang, ia memutuskan untuk mengikuti plot asli cerita sedekat mungkin. Pemuda itu berjalan ke lokasi festival, bertekad untuk menghadapi nasib yang dipaksakan oleh halaman-halaman yang sudah ia kenal dengan sangat baik. Ia tahu kemampuan kuat untuk melipat gandakan atributnya sebanyak 9 kali lipat akan diperoleh tepat di perayaan ini. Di tengah kerumunan pesta, pemilik kedai yang ramah memanggilnya dengan ceria, memuji ketampanannya. Ia menawarkan sepotong roti hangat yang dipanggang dalam bentuk daun pohon dunia yang khas. Soil mengambil makanan itu dengan penuh syukur dan menanyakan harganya, merasakan realitas luar biasa dari alam semesta fiksi itu di kulitnya. Masalahnya adalah ia langsung teringat bahwa ia masih benar-benar tidak punya uang untuk membayar tagihan. Sang nenek menyarankan agar ia cukup membuka menu digitalnya untuk melakukan transfer cepat menggunakan sistem pembayaran. Karena sangat malu, ia meminta maaf, mengetahui bahwa ia bahkan tidak memiliki layar status aktif untuk membayar. Yang mengejutkan, wanita tua itu meletakkan kantong roti langsung ke tangannya dengan gerakan yang menyambut dan murah hati. Ia tersenyum dengan kelembutan, mengatakan padanya untuk tidak mengkhawatirkan uang dan menerima camilan itu secara gratis. Pemuda itu bersikeras menolak karena sopan santun, tetapi wanita itu bersikeras dengan ceria, menyatakan ia harus menikmatinya saja. Ia menepuk lengannya dengan ramah, menjelaskan bahwa pemuda itu sedikit mengingatkannya pada putranya sendiri. Tersentuh oleh kebaikan yang spontan, ia merenung bahwa hidup di dunia baru ini mungkin tidak seburuk itu. Namun, sang nenek tetap di belakang, berpikir dengan rasa kasihan tentang bagaimana pemuda setampan itu bisa benar-benar miskin. Lanskap di sekitar pohon suci yang agung itu meluap dengan sukacita dengan berbagai orang menikmati kedai-kedai. Sambil duduk tenang di bangku taman, pemuda itu menggigit roti daun dan kagum dengan rasanya yang spektakuler. Ia memuji isiannya yang lembut dan menyegarkan. Menyadari bahwa rasa makanan fantasi jauh lebih unggul daripada makanan biasa, camilan yang luar biasa itu sangat enak hingga membuat sang pemuda berharap untuk hidup selamanya di tempat itu tanpa perlu khawatir. Saat sedang makan, ia tiba-tiba melihat sekelompok 3 anak muda yang perlahan mendekati area utama alun-alun. Menganalisis fisik dari ketiganya, pemuda itu segera menyimpulkan siapa sosok-sosok penting itu. Yang pertama adalah Hasayan, seorang gadis dengan rambut biru muda yang sangat ceria dan memiliki stamina fisik yang luar biasa untuk pertempuran. Di sampingnya ada Kim Chi-jin, anak laki-laki percaya diri yang selalu membawa headphone dan ikat kepala di dahinya. Yang terakhir adalah Choi Ji-hoon, seorang pemuda yang elegan dan terlihat kaya, dengan postur tubuh yang halus dan tatapan yang mengintimidasi. Dengan mulut penuh roti, sang protagonis mencatat bahwa ketiganya terlihat persis seperti deskripsi yang ia baca sendiri. Ia mempertimbangkan untuk berbicara dengan mereka tetapi ingat bahwa dalam buku aslinya mereka hanya bertemu saat pembantaian yang akan segera terjadi. Tiba-tiba rasa dingin yang mengerikan menjalar di punggungnya saat ia menyadari apa yang terjadi tepat di sana. Ia melebarkan matanya, mengingat peristiwa mengerikan yang menjadi pemicu kebangkitan kekuatannya. Pada saat yang sama, ledakan kolosal dan dahsyat melahap pesta tersebut, melemparkan api dan kehancuran ke atas. Jeritan keputusasaan bergema di mana-mana saat api menyebar dengan cepat melalui kedai-kedai yang hancur. Soil berdiri terpaku karena takut, menyadari bahwa ia benar-benar mengabaikan bahaya mematikan yang akan datang tepat di awal. Ia menyadari dengan penderitaan yang luar biasa bahwa sekarang ia harus mengalami seluruh tragedi dari naskah itu dengan kulitnya sendiri. Peristiwa besar pertama dari plot asli yang dikenal sebagai pembantaian pohon dunia yang mengerikan, baru saja dimulai. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Tawa maniak menggema di langit, mengejek semua orang ketakutan yang berlari putus asa. Penjahat misterius itu muncul melayang tinggi di atas platform mekanisnya, menetapkan waktu untuk penghakiman terakhir umat manusia. Dengan pakaian ungu dan baju zirah yang dipenuhi roda gigi aneh, ia menampilkan tatapan sadis melalui lensanya. Pria gila ini dikenal sebagai inventor, antagonis kejam yang merencanakan seluruh serangan berdarah itu sendirian. Soil menonton dengan ngeri saat si maniak terus tertawa dari atas sementara seluruh alun-alun dilalap api. Cho Jae-hoon menabraknya dengan keras, mendorongnya ke samping dan menyuruhnya untuk segera lari dari sana. Pemuda lainnya mencoba memimpin evakuasi, berteriak agar semua orang membantu yang terluka dan melarikan diri secepat mungkin. Soil putus asa melihat keberanian mereka, mengutuk fakta bahwa ia bereinkarnasi dalam latar yang begitu brutal. Kepanikan umum terjadi dan sementara pohon dunia agung mulai terbakar hebat di bawah tawa musuh, Soil menyadari dengan ngeri bahwa membaca tentang tragedi ini dalam fiksi benar-benar berbeda dengan menghadapinya secara langsung. Di dekat sana, seorang prajurit muda dengan tenang memanggil jendela statusnya untuk mengakses inventaris senjata. Ia melengkapi diri dengan sarung tangan bercahaya yang disebut Cor Marine Embrach dan bertanya apakah penjahat itu sudah benar-benar gila. Dengan gerakan cepat, pahlawan itu menembakkan torrent energi kebiruan yang sangat besar ke arah lawan.
Prajurit kuat lainnya bergabung untuk mengepung inventor yang menakutkan itu, menarik perhatiannya di tengah kekacauan. Seorang pendekar pedang wanita yang tak kenal takut memimpin kelompok tersebut, menyatakan bahwa penjahat itu telah menandatangani surat kematiannya sendiri dengan menyerang orang yang tidak bersalah. Pahlawan muda itu menyuruh Seoil untuk lari secepat mungkin, mempercayai kekuatan prajurit peringkat S yang hadir. Seoil menjadi sangat tegang, mengingat bahwa target sebenarnya si inventor bukanlah orang biasa. Penjahat dengan mata merah yang bersinar itu tertawa sadis, mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya sangat berbeda. Ia menatap kelompok itu dengan jijik dan menyatakan bahwa target utamanya adalah setiap orang yang berkumpul di sana. Dengan senyum kejam yang tersembunyi di balik topengnya, ia menekan perangkat teknologi berbentuk persegi panjang. Sebuah bola berdenyut berisi energi murni yang terkompresi mulai bersinar hebat di atas mereka semua. Para pahlawan mengaktifkan berkah pelindung mereka dan menyalurkan elemen ke senjata mereka untuk memberikan pukulan fatal. Tiba-tiba, efek statis merah aneh mengenai para pahlawan, membuat mereka benar-benar disorientasi. Terjatuh di tanah dan dikelilingi asap merah, mereka menyadari dengan ngeri bahwa mereka tidak dapat membuka sistem mereka. Seoil menyaksikan pemandangan itu dengan terkejut sementara para peringkat S yang kuat kehilangan kekuatan mereka di hadapan penghalang misterius itu. Penjahat itu menyebut mereka bodoh karena menghabiskan seluruh hidup mereka hanya bergantung pada jendela status untuk bertarung. Ia memamerkan ciptaan terbesarnya, status disruptor. Mampu menetralkan kemampuan magis apapun dari sistem, ia mengklaim dengan bangga bahwa ia akhirnya memecahkan kode sistem tersebut dan akan membebaskan umat manusia dari tirani teknologi ini. Gelombang kejut merah yang sangat besar menyebar seketika ke seluruh area, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Inventor mengejek para pahlawan yang jatuh, bertanya bagaimana rasanya melihat bahwa kekuatan mereka tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dengan dingin, ia mengangkat dagu pendekar pedang wanita yang tak berdaya itu dan menuntut dengan tajam agar ia menanggapi provokasinya. Bersembunyi di balik dinding batu, Seoil mencoba mencari rencana putus asa, mengetahui bahwa ia harus segera bertindak. Menghadapi kebisuan gadis itu, penjahat itu hanya melemparkan 3 bola peledak kecil ke arah kelompok tersebut. Bom-bom itu menghantam para pahlawan tanpa ampun, menyebabkan pembantaian mengerikan yang menodai lantai dengan darah. Warga yang selamat menyaksikan pemandangan brutal itu dalam keadaan ngeri, tidak tahu kemana harus lari. Sang protagonis berdiri benar-benar lumpuh dan terkejut melihat kematian kejam para prajurit berpengalaman itu. Gemetar karena ngeri, ia meringkuk di tanah dan menutupi mulutnya dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Ia menyadari dengan panik bahwa jika ia mencoba menjadi pahlawan seperti di buku aslinya, ia pasti akan mati tepat di sana. Di dekat sana, pahlawan berambut biru menangis putus asa di lantai, memohon nyawanya demi tunangannya. Tiba-tiba, pemuda kaya Choi Ji-hun muncul, melompat dari atas dan memberikan pukulan kuat dengan pedang besarnya. Ia berteriak dengan seluruh kemarahannya, mencoba menebas penjahat itu, bahkan tanpa bantuan kekuatan jendela statusnya. Namun, inventor menangkis serangan itu dengan mudah dan memberikan tendangan keras yang mengirim pemuda itu terbang menjauh. Penjahat itu terkejut dengan tekad kuat sang pemuda dalam mengayunkan senjata berat itu. Terjatuh di lantai dan memuntahkan darah, Ji-hun mencoba dengan sia-sia untuk meraih pedangnya sementara penjahat itu mendekat. Seoil memegangi kepalanya karena putus asa, mengetahui ia harus membangkitkan kekuatannya sekarang, tetapi tidak tahu caranya. Benar-benar didominasi oleh rasa takut akan kematian, ia menyerah untuk bertarung dan mulai melarikan diri dari pembantaian itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa cerita itu akan terselesaikan dengan sendirinya, bahkan jika ia tidak ikut campur dalam peristiwa tersebut. Saat melarikan diri dengan putus asa, bocah itu mencoba menipu dirinya sendiri, berpikir bahwa semua itu hanyalah mimpi gila. Di tengah pelariannya, ia tiba-tiba berhenti saat melihat tubuh tak bernyawa tergeletak di tanah tertutup debu dan abu. Ia menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah wanita tua ramah yang telah memberinya sekantong roti daun dengan penuh kasih sayang. Kejutan kenyataan menghantam dadanya seperti pukulan dan membuat kakinya terkunci total. Di hadapan pemandangan itu, nyala api kemarahan dan amarah yang murni mulai menyala jauh di dalam matanya. Saat ia menatap pemandangan mengerikan itu, penghalang merah besar naik di sekitar pohon, mencegah bantuan luar masuk untuk menyelamatkan mereka. Di luar penghalang, para pemimpin guild menyaksikan tanpa daya dan berdoa untuk keselamatan prajurit mereka. Sementara itu, di dalam, para penyintas terus menderita di bawah pengaruh buruk perangkat jahat itu. Inventor mencengkeram leher Choi Ji-hun, menyatakan dengan dingin bahwa ia akan membawanya untuk dijadikan kelinci percobaan di labnya. Ia tertawa gila, mengklaim ia perlu membedah kepala pemuda itu untuk mempelajari fungsi otaknya dari dekat. Pada saat keputusasaan itu, tangan yang tegas dan penuh tekad meraih gagang pedang besar yang tergeletak di lantai alun-alun. Dengan tatapan penuh determinasi, Seoil muncul kembali, mengayunkan senjata berat itu, siap menyerang penjahat itu dari belakang. Merasakan kehadiran yang mengancam dari belakang, penjahat itu menoleh, terkejut dan ketakutan. Seoil mengambil kesempatan untuk memberikan tebasan yang akurat dan keras. Mengincar musuh secara langsung, pemuda itu mengatupkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Penjahat itu berhasil menghindar dengan melompat mundur dan bertanya dengan penasaran bagaimana bocah itu tidak terpengaruh oleh penghalang miliknya. Benar-benar bingung dengan anomali tak terduga itu,
Sosok bertopeng itu menuntut dengan lantang untuk mengetahui identitasnya. Sambil terengah-engah, pemuda itu menyesali di dalam hati karena tidak berhasil melumpuhkan musuh yang menakutkan itu pada serangan pertama. Ia tahu betul bahwa jika ia tidak menemukan cara cepat untuk menang, dialah yang akan kehilangan nyawanya di sana. Inventor mulai menganalisis situasi. Mempertimbangkan apakah pemuda itu membawa semacam relik kuno dengan minat yang sakit, penjahat itu memutuskan bahwa pemuda misterius itu adalah subjek tes yang sempurna untuk penelitiannya. Sementara Choi Ji-hun bergumam dengan susah payah di tanah, Seoil memposisikan dirinya kembali untuk membela sekutunya. Pemuda yang terluka itu memperhatikan sang protagonis dengan terkejut dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa bergerak tanpa kesulitan. Namun, ia mencatat bahwa posisi bertarung yang diadopsi Seoil untuk memegang senjata besar itu cukup canggung. Tiba-tiba, energi berwarna misterius dan cemerlang mulai memancar dari tangan bocah itu langsung ke gagangnya. Pemuda yang terluka itu semakin terkejut melihat bocah itu mengangkat pedang yang sangat berat yang akan membutuhkan kekuatan minimum peringkat A. Melawan kelelahan, ia bertanya-tanya dalam hati kapan sistemnya akan benar-benar bangkit. Tanpa memberi waktu bagi bocah itu untuk berpikir, Inventor maju dengan cepat, memberikan serangan kejutan yang sangat cepat. Pukulan mengerikan itu menghantam dada pemuda itu tepat dengan sengatan listrik yang dahsyat yang membuatnya kehabisan napas. Dampak keras itu melemparkan sang protagonis ke belakang, membuatnya terbang jauh sebelum jatuh menghantam tanah. Terjatuh dan memuntahkan darah, ia mengerang kesakitan. Menyadari ancaman kematian di sana sangat nyata dan menyakitkan, penjahat itu mengangkatnya dengan mudah di leher, merayakan keberuntungan besar karena telah menemukan anomali langka tersebut. Saat menganalisis fitur pemuda itu dari dekat, sosok bertopeng itu menunjukkan keterkejutan yang tiba-tiba, seolah-olah ia mengenali sesuatu. Ia terbahak-bahak karena akhirnya mengungkap rahasia di balik kekebalan misterius itu. Inventor mengaktifkan pendorongnya untuk terbang, bertekad untuk membedah pemuda itu di laboratoriumnya segera. Hampir tercekik, pemuda itu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya dibawa dalam keadaan apapun oleh psikopat itu. Dengan satu upaya putus asa terakhir, ia memberikan tendangan akurat ke wajah lawan, memaksanya untuk melepaskan pegangan di tengah udara. Pemuda itu mulai jatuh bebas dari ketinggian langit sambil menyaksikan alun-alun menjauh dengan cepat di bawah. Ia menyesali dengan pahit karena sempat merasa bersemangat di awal, berpikir ia akan menjalani petualangan fantasi yang hebat. Pada akhirnya, pengalaman itu terbukti menjadi perjalanan yang brutal dan mimpi buruk yang nyata tanpa jalan keluar. Menerima akhir tragisnya, sang protagonis memejamkan mata dengan kesedihan, merasa ceritanya berakhir tepat di sana. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya mulai berosilasi dan berbagai pesan kesalahan digital mulai berkedip panik. Pemuda itu membuka matanya, ketakutan melihat dirinya melayang di ruang hampa misterius yang dipenuhi cahaya kehijauan. Dia berhasil tetap berdiri di antah berantah sementara energi cemerlang terus melayang lembut di sekitarnya. Sangat bingung, pemuda itu menganalisis tangannya sendiri tanpa mengerti apakah itu halusinasi sebelum kematian. Saat itu, sosok transparan dan agung dari peri cantik muncul melayang tepat di belakangnya dengan cahaya lembut. Entitas mistis itu mengenakan jubah putih klasik dan memamerkan rambut emas panjang yang memancarkan aura kedamaian murni. Dengan senyum ramah di wajahnya, peri itu dengan anggun mengulurkan tangannya ke arah dada sang pahlawan muda. Tangan mereka bertemu, menghasilkan bola energi hijau murni yang menyegel fakta magis antara keduanya. Pemuda itu memegang sumber kekuatan yang luar biasa itu, merasakan energi baru yang meluap-luap mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya kuat itu mengental dengan cepat dan mengambil bentuk spektakuler dari busur emas berukir yang sangat kuat. Pilar energi kehijauan yang kolosal menyelimuti mereka berdua, menguduskan kelahiran kembali spiritual sang pejuang muda. Di luar, sang penemu berkeringat dingin dan mundur dalam kepanikan mutlak menghadapi fenomena yang tak terduga dan mustahil itu. Sang penjahat menyadari dengan ngeri bahwa pemuda itu sedang melakukan resonansi langsung dengan pohon dunia yang sakral. Pemuda itu mendarat dengan kuat di tanah, memancarkan petir hijau dan kehadiran yang mengesankan layak bagi seorang penguasa sejati. Dia mengangkat busur emas yang luar biasa itu dan menarik tali magisnya, memusatkan jumlah energi yang tidak masuk akal pada bidikannya. Dengan panah cahaya terang yang terisi penuh, pemuda itu bersiap untuk menembak ke arah penindasnya. Dia memfokuskan pandangannya yang tajam, yang kini bersinar dalam warna hijau yang jelas, tanpa memberikan ruang untuk kesalahan kepada lawannya. Sang penemu mengenali tanda peri bersejarah dan relik kuno tersebut, menyatukan kepingan-kepingan tentang apa arti sebenarnya dari hal itu. Matanya melebar dalam ekstasi saat mengonfirmasi bahwa penelitian ilmiahnya tentang sistem itu benar. Sang penjahat terbata-bata karena terkejut sementara bidikan akurat panah legendaris itu mengarah tepat ke dadanya. Ledakan cahaya terakhir dilepaskan dengan kekuatan maksimal ke arah sang penemu, mengungkapkan munculnya makhluk agung. Ledakan cahaya yang kuat menembus dada sang penjahat, membuatnya benar-benar kehabisan napas dan terkejut oleh hantaman tersebut. Dia mengeluarkan erangan kesakitan yang menyiksa saat alat pengganggu status disruptor, berharganya jatuh hancur ke lantai batu. Perangkat yang memblokir kemampuan orang itu mengalami kelebihan beban yang hebat dan meledak menjadi serpihan. Dengan hancurnya alat pengganggu itu, penghalang merah besar yang mengelilingi pohon dunia akhirnya menghilang. Tergeletak di lantai, Choi Jae-hun mengangkat kepalanya dengan susah payah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi.
Dia memfokuskan pandangannya dan melihat Seoyul, melayang dengan mulia di bawah aura hijau cerah di dekat pohon besar itu. Sedikit demi sedikit, gambaran pahlawan muda itu menghilang ke udara saat kesadarannya mulai memudar untuk selamanya. Tanpa kekuatan untuk melawan luka-luka serius, Choi Gon akhirnya menutup matanya dan pingsan di lantai. Sementara itu, Seoyul melayang perlahan kembali ke tanah, masih memegang busur legendaris yang baru diperolehnya. Energi barunya yang luar biasa mulai berkurang perlahan, menyebabkan kakinya menyerah karena kelelahan yang ekstrim. Pemuda itu jatuh pingsan di tengah hujan daun hijau cerah yang jatuh dengan lembut di sekelilingnya. Keheningan kembali ke alun-alun yang hancur, memastikan bahwa radiasi pemblokir status yang mengerikan itu akhirnya lenyap. Tim penyelamat dan keamanan maju dengan cepat melalui alun-alun untuk menyelamatkan puluhan orang yang terluka akibat serangan itu. Para medis bekerja tanpa henti, memastikan bahwa bahkan pahlawan dengan peringkat sangat tinggi pun menderita kerusakan serius. Di luar area medis, seorang penjaga mencoba menahan seorang gadis muda, Haris, memperingatkan tentang bahaya di lokasi itu. Mengabaikan peringatan keamanan sepenuhnya, dia berlari dengan putus asa, memegang busurnya ke arah para korban luka. Gadis berambut pirang itu berlari dengan keras kepala, mengetahui bahwa serangan mengerikan itu memang didalangi oleh sang penemu yang berbahaya. Dengan air mata di matanya dan banyak tekad, dia bersumpah akan membalas semua tragedi itu dengan tangannya sendiri. Namun, dia menghentikan langkahnya secara tiba-tiba setelah merasakan kehadiran energi yang sangat tidak biasa tepat di depan. Cahaya kehijauan yang lembut dan misterius memancar secara diam-diam dari celah kecil di dasar pohon besar itu. Gadis berambut pirang itu melebarkan matanya dan benar-benar terdiam setelah menemukan pemandangan yang mustahil untuk dipercaya. Matanya yang bersinar mencerminkan keterkejutan saat melihat pemuda yang terluka itu disembuhkan oleh energi misterius tersebut. Dada Seoyul berdenyut dengan cahaya kehijauan yang membangun kembali kekuatannya dan menstabilkan detak jantungnya. Lingkaran sihir daun hijau yang besar dan cemerlang terbentuk di lantai di sekitar tubuh tak sadarkan diri sang protagonis. Dia beristirahat dengan tenang di lantai sementara kekuatan penyembuhan elemen tumbuhan menghilangkan setiap lukanya. Saat dia tidur, sistem pusat mengalami gangguan digital yang serius dan mencoba menjalankan program vaksin untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu istirahat total, pemuda itu akhirnya membuka matanya, berkedip perlahan untuk membiasakan diri dengan cahaya. Dia bangun sambil mengeluarkan erangan rendah dan menyadari bahwa dia sedang berbaring dengan nyaman di berangka rumah sakit mengenakan pakaian rumah sakit. Dia duduk perlahan di tempat tidur, memijat pelipisnya untuk meredakan sakit kepala yang masih terasa ringan. Menganalisis ruangan modern dan tenang di sekitarnya, pemuda itu segera menyimpulkan bahwa dia dirawat di rumah sakit. Sang protagonis menyentuh wajahnya sendiri dan menyadari bahwa semua yang dia alami di festival itu bukan sekadar mimpi. Ingatan terakhirnya yang jelas adalah menerima berkat misterius dari peri cantik yang muncul di hadapannya dalam kehampaan. Dia juga ingat menggunakan kekuatan luar biasa itu untuk mengalahkan penjahat terburuk dalam sejarah dengan satu tembakan. Pemuda itu putus asa saat menyadari bahwa plot aslinya berubah total dan bahwa dia tidak membangkitkan layar peringkat A yang diharapkan. Sebaliknya, semua yang bergema kuat di benaknya adalah pemberitahuan kesalahan sistem yang mengganggu dan berulang sementara dia mencoba mengatur pikirannya yang bingung. Gadis berambut pirang itu masuk ke kamar secara tiba-tiba dan bertanya apakah dia sudah bangun. Pemuda itu sangat terkejut dan benar-benar ternganga saat mengenali gadis yang baru saja masuk sana. Dia mendekat dengan langkah elegan, menampilkan rambut emas panjang dan kehadiran yang mencolok layak bagi keluarga kerajaan. Gadis berambut pirang dengan mata hijau dan kecantikan yang tak tertandingi itu adalah salah satu karakter wanita paling penting dalam keseluruhan karya tersebut. Dia akhirnya membiarkan nama Shen Jia terlepas dengan keras, membuat gadis itu sangat bingung dan curiga. Pemuda itu menyadari kesalahan fatalnya, mengetahui bahwa dia adalah Haris yang kuat dari konglomerat keuangan terbesar di dunia itu. Selain sangat kaya, dia adalah pejuang super elit yang brilian dan pemimpin kelasnya di Akademi Superhuman yang terkenal. Dalam buku aslinya, dia menjadi saingan terbesar protagonis karena tidak menerima bahwa dia mengalahkannya menggunakan trik. Keduanya hidup dalam persaingan konstan dan perselisihan sengit sepanjang keseluruhan cerita perjuangan yang dia baca. Pemuda itu berkeringat dingin, tidak mengerti mengapa saingan berbahaya itu ada tepat di hadapannya di kamar rumah sakit yang tenang. Jia tersenyum misterius, mengatakan dia sudah membayangkan bahwa pemuda itu akan langsung mengenalinya pada pandangan pertama. Yang membuat pemuda itu sangat terkejut, Haris yang sombong itu berlutut dengan hormat di hadapannya, memanggilnya leluhur. Sang protagonis benar-benar tidak percaya dan wajahnya syok, tidak dapat memproses sikap aneh itu. Dengan kepala tertunduk, dia menyatakan dengan hikmat bahwa merupakan suatu kehormatan besar akhirnya dapat bertemu dengan leluhur agung para peri. Dia menelan ludah, mengingat samar-samar bahwa ada detail yang sangat aneh tentang garis keturunan ini di dalam buku. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, beberapa ras berbeda berjuang dengan gagah berani untuk bertahan hidup di dunia. Di antara bangsa-bangsa itu, Korea Selatan menonjol sebagai rumah bagi para peri di sekitar pohon dunia. Pemuda itu sangat bingung, tidak mengerti bagaimana dia bisa menjadi leluhur legendaris para peri. Gadis itu mendekat dengan senyum lembut, membuat pemuda itu semakin takut dengan situasi tersebut. Dia menunjuk ke bahunya, mengatakan ada sesuatu yang sangat istimewa yang terungkap di balik pakaian rumah sakitnya.
Dia menoleh ke belakang dengan rasa ingin tahu dan sangat terkejut melihat desain yang bersinar terang di kulitnya. Cahaya kehijauan mengungkapkan tanda suci yang tak terbantahkan yang hanya dimiliki oleh para peri itu sendiri. Tidak mengerti apa-apa, dia bertanya-tanya dengan panik alasan memiliki simbol misterius yang terpatri di tubuhnya. Dia menjelaskan dengan tenang bahwa hanya dia dan sangat sedikit orang dari grup Shenhua yang mengetahui keberadaan lambang itu. Wanita muda itu bertanya dengan tatapan manis agar dia tidak lagi menyembunyikan identitas sejatinya yang agung. Sang protagonis tersipu, menyadari bahwa gadis itu melakukan kesalahpahaman yang sangat besar tentang dirinya. Tiba-tiba, dia memegang tangan pemuda itu dengan erat, menakuti pemuda itu dengan kedekatan yang tiba-tiba. Gadis itu bertanya apakah dia benar-benar prajurit agung yang bertanggung jawab mengalahkan Via Allo yang mengerikan. Dia percaya dengan sepenuh hati bahwa dia bangun dari pelukan pohon dunia untuk menyelamatkan mereka dengan kekuatan para peri. Dia mengungkapkan bahwa dia mencari melalui seluruh basis data grup tetapi tidak menemukan catatan apapun tentang pemuda itu. Dia mencoba menyangkal dengan putus asa, mengatakan bahwa konyol untuk berpikir bahwa dia akan menjadi penyelamat peri dengan cara seperti itu. Tanpa mendengarkan keputusasaannya, wanita muda itu membalikan punggungnya dan pergi ke arah kotak berhias di dalam ruangan. Dia bertanya apakah dia benar-benar bukan seorang peri sambil memegang peti tua itu dengan sangat lembut di tangannya. Wanita muda itu membuka peti misterius tepat di depannya. Bertekad untuk menguji klaim pemuda itu untuk selamanya, dia menunjukkan relik yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya dan memintanya memegang benda tersebut. Dia melihat itu sebagai kesempatan sempurna untuk membuktikan sekali dan untuk selamanya bahwa dia hanyalah manusia biasa. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu memutuskan untuk memegang objek tersebut untuk mengakhiri kesalahpahaman yang mengerikan itu. Dia mengangkat relik tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada hal luar biasa yang terjadi saat benda itu bersentuhan dengan tangannya. Namun, relik itu mulai bereaksi dengan keras, melepaskan cahaya kehijauan yang intens dan menakutkan. Pemuda itu menjerit ketakutan, tidak mengerti mengapa benda ajaib itu bersinar begitu terang di tangannya, sementara jumlah energi yang luar biasa mulai mengalir langsung ke tubuh protagonis yang terkejut itu. Di tengah aliran kekuatan tersebut, dia tiba-tiba mulai memulihkan ingatan masa lalu yang sangat penting. Pemuda itu teringat pernah merasakan sensasi kesemutan yang persis sama sebelum pingsan. Dia menunjuk dengan terkejut ke bahu pemuda itu, menunjukkan bahwa tanda elf di sana bersinar semakin kuat. Dia mengagumi pemandangan itu, benar-benar terpukau oleh konfirmasi bahwa dia sebenarnya adalah sang leluhur legendaris. Protagonis putus asa saat menyadari bahwa tubuhnya mengalami perubahan yang bahkan tidak ada di dalam buku. Dia merasa sulit dipercaya bahwa seseorang yang tidak mampu membangkitkan sistem umum bisa bereaksi terhadap relik elf. Sambil mengamati kegembiraan gadis itu, dia teringat bahwa penjahat yang dikalahkan adalah pembunuh ibunya di masa lalu. Dalam cerita aslinya, dia seharusnya mengetahui bahwa dia melenyapkan musuh itu hanya setelah kejadian itu berlangsung lama. Menyadari bahwa arah segalanya telah berubah total, dia memutuskan untuk mengambil sikap yang jauh lebih tegas dalam percakapan itu. Pemuda itu memasang ekspresi serius dan memerintahkan agar dia tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun tentang apa yang dia saksikan di ruangan itu. Dia mengambil postur yang mengesankan dan mengonfirmasi bahwa dia memang leluhur yang kuat dan legendaris dari semua elf. Pemuda itu berbohong dengan mengatakan bahwa jiwa ibunya membangkitkannya untuk mengalahkan penjahat itu, tetapi itu menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Dia meminta untuk beristirahat dengan tenang di ruangan itu dan mengambil kesempatan untuk bertanya apakah ada makanan enak di sana. Merasa lega dan ingin membantu, gadis itu memintanya untuk menunggu sebentar karena dia akan segera menyediakan makanan. Pemuda itu mengembuskan napas lega melihat gadis itu benar-benar mempercayai kebohongan improvisasinya dan berlari pergi. Dia berbaring sambil berpikir dan terintrik oleh fakta bahwa dia diperlakukan dengan penuh rasa hormat oleh gadis terkaya di sekolah. Tiba-tiba mata pemuda itu melebar saat merasakan sensasi kesemutan yang sangat menyakitkan muncul entah dari mana. Dia mengerang kesakitan sementara jimat di tangannya mulai mengalami ketidakstabilan yang mengerikan. Objek kehijauan itu melompat dari tangannya, jatuh tepat ke spray, melepaskan asap terang. Pemuda itu menyadari bahwa jimat tersebut tampaknya telah menolak tubuhnya, dan bertanya-tanya apakah dia memang tidak mampu menggunakannya secara nyata. Dia melihat tangannya sendiri, merasakan energi aneh itu, tetapi menyadari bahwa sensasi tersebut sangat familiar, mirip dengan penglihatan misterius tentang beberapa sosok yang dia miliki sebelum kehilangan kesadaran. Dia yakin bahwa dia menggunakan kekuatan seorang elf, tetapi mulai berpikir bahwa dia menerima kemampuan yang sangat berbeda. Sang protagonis curiga bahwa kekuatan barunya memungkinkan dia menggunakan kemampuan khusus dari ras manapun. Dia kembali ke ruangan mendorong kereta makanan yang indah dan bertanya dengan ceria apakah pemuda itu menunggu lama. Dia membungkuk dengan hormat, meminta maaf sementara pemuda itu berpikir bahwa dia tidak akan pernah terbiasa dengan perlakuan ini. Pemuda itu merasa cukup tegang saat menyadari bahwa hubungannya dengan gadis itu berubah total dari buku. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari wajah cantik dia berada terlalu dekat dengan tempat tidur rumah sakitnya. Dia menyajikan hidangan istimewa, menjelaskan bahwa sup tersebut disiapkan oleh koki dari akademi ternama. Saat mendengar kata-katanya, pemuda itu menghentikan makannya seketika dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengangkat mata, penasaran, dan bertanya apakah dia benar-benar merujuk pada akademi manusia super yang terkenal itu.
Jia hanya tersenyum dengan cara yang penuh kasih dan manis, mengonfirmasi kecurigaan sang protagonis yang ketakutan. Wanita muda berambut pirang itu berjalan dengan langkah elegan menuju jendela besar di kamar rumah sakit yang mewah. Dengan gerakan cepat, dia membuka tirai tebal, membiarkan sinar matahari yang kuat membanjiri seluruh lingkungan. Pemuda itu memerhatikan kecerahan yang menutupi ruangan sambil memegang sendoknya. Masih cukup bingung dengan semua itu, Jia menoleh ke belakang dengan senyum indah di wajahnya dan menyambutnya secara resmi di tempat khusus itu. Dia mengungkapkan bahwa mereka berada di Akademi Manusia Super yang prestisius, menunjukkan bangunan raksasa tepat di depan. Gadis itu menjelaskan bahwa ruangan itu adalah bagian dari rumah sakit pribadi yang dikelola oleh grup Shinwa yang kuat. Senyum nakal muncul di wajah pemuda itu saat menyadari bahwa berada di sana dapat memfasilitasi rencananya dalam cerita. Dengan kepercayaan diri yang diperbarui, pemuda itu kembali melahap sup lezat dengan cepat, membuat gadis itu terkejut. Dia bangkit dengan tekad dan berterima kasih atas bantuannya, tetapi mengatakan bahwa dia perlu meminta bantuan yang sangat penting padanya. Pemuda itu mendekati Jia dengan tekad di tatapannya dan meminta agar dia segera memenuhi keinginannya. Akademi Manusia Super yang mengesankan itu menjulang megah dikelilingi oleh tembok pelindung yang sangat besar dan cemerlang. Di halaman depan, para siswa baru bergosip dengan penuh semangat tentang kedatangan Jia yang terkenal dari grup Shinwa. Para siswa kagum dengan kecantikannya, tetapi segera bertanya-tanya siapa pemuda yang sangat tampan di sampingnya. Beberapa siswa mengenali pemuda itu dan mulai berkomentar, berbisik tentang kehadirannya di pintu masuk. Trio pahlawan mengamati sang protagonis dari jauh dengan tatapan serius dan cukup penasaran dengan situasi itu. Tidak menyadari tatapan penasaran orang lain, pemuda itu menampilkan senyum tipis. Mengetahui persis apa yang harus dia lakukan, dia berjalan dengan percaya diri di samping Jia, sadar bahwa perjalanan akademisnya yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Tinggi di atas bangunan, seorang gadis dengan topi lucu berbentuk makhluk laut berkomentar dengan penuh semangat tentang kerumunan yang berkumpul. Dengan lompatan yang mengesankan, dia meluncur dari atap. Melayang lembut di udara dengan sihir anginnya yang brilian, dia memberikan sambutan resmi kepada semua siswa baru yang hadir pada upacara pembukaan akademi besar tersebut. Wanita muda itu berharap semoga berhasil kepada semua, berharap mereka menjadi pahlawan yang sangat hebat dan kuat di masa depan. Protagonis menarik napas dalam-dalam, siap menghadapi setiap tantangan yang menantinya dalam kehidupan barunya sebagai seorang siswa. Di koridor internal, para siswa mulai berbisik dengan penuh semangat saat melihat pemuda itu lewat. Pemuda itu berjalan elegan dengan seragam barunya di bawah tatapan penuh gairah dan sorakan antusias para siswa. Namun, harga dirinya runtuh dengan cepat saat teringat bahwa semua atributnya saat ini tetap berada di peringkat F. Dia berlutut putus asa di lantai, meratap dengan getir karena memiliki status terburuk dari seluruh kelas akademik itu. Ujian masuk institusi bergengsi itu dibagi menjadi 3 tahap, dimulai dengan tes kekuatan fisik. Tahap kedua terdiri dari tes teoritis tertulis yang kompleks yang mengevaluasi pengetahuan umum para siswa. Akhirnya, para siswa mengikuti evaluasi praktik bakat yang sulit dengan senjata tempur sungguhan. Dalam tes kekuatan fisik, sang protagonis hampir kehilangan napas saat mencoba mengangkat beban, menerima nilai terburuk yang mungkin didapatkan. Dalam tes kelincahan, pemuda itu tersandung dengan cara yang memalukan dan jatuh langsung ke lantai, gagal dengan menyedihkan. Saat mencoba menggunakan kekuatan sihirnya, dia berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak bisa membuat bola itu bereaksi sama sekali. Dia putus asa saat teringat bahwa tanpa layar status dari buku aslinya, dia akhirnya menjadi kegagalan total. Siswa lain mengejeknya tanpa ampun, mengatakan bahwa nenek mereka pun akan mampu mengalahkannya dalam pertarungan nyata. Dia meratap berteriak frustrasi saat melihat bahwa rencana sempurnanya untuk menjadi siswa nomor 1 telah hancur. Pemuda itu melirik ke samping dengan cukup tegang saat menyadari bahwa Jia akan melakukan tesnya. Jia memosisikan dirinya dan melepaskan energi sihir kehijauan dalam jumlah yang luar biasa, menakuti semua orang di sekitarnya. Penguji mengevaluasi data pada tablet dan mengumumkan dengan terkesan bahwa wanita muda berambut pirang itu mencapai nilai B yang luar biasa. Kerumunan menjadi sangat terkejut karena mendapatkan nilai setinggi itu tepat saat tes pertama adalah sesuatu yang layak bagi instruktur. Anak laki-laki berkomentar dengan penuh semangat tentang berbicara dengannya, tetapi diperingatkan tentang perbedaan besar status sosialnya. Mengabaikan anak laki-laki lain sepenuhnya, Jia berjalan dengan mantap dan melambai dengan ceria kepada sang protagonis. Jia menampilkan senyum cerah dan lambaian kasih sayang, memperjelas bahwa pemuda itu terus menjadi sangat istimewa baginya. Pemuda itu putus asa, memohon dalam hati agar gadis itu berhenti menatapnya dengan tatapan cerah itu. Anak laki-laki lain mulai curiga, berpikir ada semacam hubungan rahasia antara dia dan Jia yang terkenal itu. Mereka berbisik, mengejek pemuda itu, dan mengatakan bahwa dia pasti hanya menertawakan nilai buruknya pada tes tersebut. Tiba-tiba, gadis berambut pirang itu berjalan mantap ke arah kelompok tersebut, membuat anak-anak laki-laki itu menghentikan tawa mereka. Segera, salah satu anak laki-laki mendekat, dengan ramah memberi selamat kepada Jia atas nilai spektakuler yang didapatnya pada tes tersebut. Jia mengubah ekspresinya sepenuhnya dan memberikan teguran dingin, menyuruh anak laki-laki itu menjauhkan tangannya yang kotor darinya. Anak laki-laki itu lumpuh karena ketakutan sementara sang protagonis langsung mengenali kepribadian dingin gadis itu.
Pemuda itu bersyukur dalam hati karena telah memperingatkan Haris agar tidak memanggilnya leluhur untuk menghindari kebingungan lebih lanjut. Sang penguji bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang, dan mengumumkan berakhirnya tahap pertama tes atribut. Ia memperingatkan bahwa mulai saat itu, setiap orang akan memulai evaluasi tertulis teoretis yang ditakuti dan rumit. Instruktur yang mengesankan itu memberikan pidato di depan ruangan, menyatakan bahwa kekuatan tanpa pengetahuan yang tepat tidak ada gunanya. Siswa lain cukup banyak mengeluh tentang sulitnya tes teoretis tersebut. Sementara sang protagonis tetap tenang, ia menyadari bahwa bagian tes ini tidak pernah dijelaskan secara rinci di dalam buku. Karena kekuatan besar sang pahlawan, mengetahui bahwa ia mendapat nilai terendah pada ujian fisik, ia berkonsentrasi semaksimal mungkin untuk bisa menaklukkan tes tertulis. Pemuda itu mulai menjawab setiap pertanyaan di buku catatan digital dengan sangat cepat dan percaya diri. Tiba-tiba, ia berhenti, terkejut saat menyadari bahwa tangannya sendiri tampak bergerak secara otomatis. Pemuda itu menyadari dengan takjub bahwa ia tidak bisa berhenti menulis setiap jawaban dengan kemudahan yang mengesankan. Ia menyimpulkan bahwa karena telah membaca buku aslinya ratusan kali, ia hafal di luar kepala semua jawabannya. Instruktur memukul meja dengan marah saat memergoki seorang siswa mencoba menyontek tanpa malu dari temannya di sebelah. Ia mengatakan bahwa manusia super sejati tidak bertindak seperti itu dan mendiskualifikasi siswa tersebut, menyuruhnya meninggalkan ruangan saat itu juga. Anak laki-laki itu mencoba menjelaskan dirinya tetapi dengan cepat ditatap oleh tatapan instruktur Fabius yang sangat mengintimidasi. Dengan gerakan cepat, profesor berpengalaman itu menggunakan sihir anginnya untuk membungkam mulut pemuda yang putus asa itu. Sang protagonis bangkit dengan tenang, meminta maaf atas interupsi tersebut dan memperingatkan bahwa ia telah menyelesaikan seluruh tesnya. Instruktur mengangkat alisnya, terkejut, dan bertanya apakah pemuda dengan nilai buruk itu benar-benar menyelesaikan semuanya sepagi ini. Fabius berjalan ke arah pemuda itu dan menegurnya, mengatakan bahwa menjawab pertanyaan tanpa peduli adalah bentuk ketidakhormatan yang besar. Namun, pria itu benar-benar ternganga saat menganalisis layar dengan jawaban sempurna yang diberikan oleh pemuda itu. Salah satu siswa menoleh ke belakang, penasaran saat menyadari perubahan mendadak dalam sikap profesor yang ketat itu. Instruktur Fabius menatap sang protagonis dengan saksama, menuntut untuk mengetahui siapa sebenarnya dirinya yang berani melakukan itu. Tetap mengendalikan situasi, pemuda itu menelan ludah dan memutuskan untuk menggunakan kepribadian sang tuan untuk keuntungannya. Ia membuat senyum percaya diri dan misterius, menyiapkan pidato heroiknya untuk mengesankan profesor. Pemuda itu memperkenalkan dirinya dengan cara yang mengesankan, mengatakan bahwa ia adalah pria yang suatu hari nanti akan menjadi pahlawan terbesar dari semuanya. Ia meminta dengan tatapan penuh tekad agar instruktur mengamati dengan saksama semua pertumbuhannya mulai saat itu. Terkesan dengan tekad tersebut, sang profesor memberikan senyum tipis, memuji keberanian besar kandidat tersebut. Fabius menerima tantangan itu, mengatakan bahwa ia akan mengikuti langkahnya. Sementara pemuda itu merayakan keberhasilan rencananya, sang protagonis tersenyum, yakin, mengetahui bahwa bahkan tanpa layar peringkat A, pengetahuannya yang luas akan membuat perbedaan besar. Tak lama kemudian, para siswa berlari dengan bersemangat untuk memeriksa papan dengan nilai resmi dari tes teoretis yang sulit itu. Semua orang terkejut melihat bahwa juara pertama mendapat nilai maksimal, mengungguli bahkan si jenius Shinjia. Pemuda itu menatap bangga namanya yang bersinar di puncak papan, mengonfirmasi posisi pertama secara keseluruhan dalam teori. Ia merenung bahwa ia berhasil menjamin posisi yang hebat dan sekarang tinggal menghadapi tahap tes terakhir. Untuk memulai fase ketiga, instruktur misterius berkacamata mulai merapalkan sihir kebiruan yang kuat. Celah dimensi yang sangat besar terbuka di tengah aula, memperlihatkan persediaan yang dipenuhi dengan senjata dari semua jenis. Para siswa baru berteriak, kagum melihat jumlah senjata yang sangat besar muncul tepat di depan mereka. Instruktur mengumumkan dimulainya secara resmi evaluasi bakat teknis dengan persenjataan untuk masing-masing siswa. Ia menjelaskan dengan ramah bahwa kandidat yang tidak memiliki senjata sendiri dapat memilih siapapun di sana. Sang protagonis berpikir bahwa pahlawan di dalam buku selalu menggunakan pedang satu tangan, tetapi mulai mempertimbangkan pilihan lain. Ia melihat tangannya sendiri dan bertanya-tanya apakah memilih busur jarak jauh adalah keputusan terbaik baginya. Tiba-tiba, Gia mendekat, berbisik di telinganya dengan intim, dan mengejutkannya dengan memanggilnya leluhurnya. Pemuda itu sangat malu dan berbisik balik, memintanya agar tidak pernah memanggilnya seperti itu di depan umum. Si pirang tersenyum ceria, memberi selamat kepadanya karena telah mencapai tempat pertama dalam ujian teoretis akademi yang sulit. Ia menyatakan bahwa ia pasti berpura-pura lemah dalam tes fisik, tetapi ia menyesal mengetahui bahwa ia tidak berpura-pura sama sekali. Gia mengejutkan pemuda itu dengan mengulurkan busur yang luar biasa kepadanya dan meminta dengan penuh kasih sayang agar ia menggunakan senjata itu dalam tes. Persenjataan indah dari logam tahan lama itu menampilkan kilau logam yang sempurna dan lekukan yang dipahat dengan sempurna. Sang protagonis langsung mengenali busur alisium yang legendaris dan sangat mahal yang disiapkan khusus untuknya. Ia menjelaskan dengan ramah bahwa ia ingin melihat pemuda itu menunjukkan semua kekuatannya agar orang lain berhenti meragukannya. Haris membuat gerakan dorongan yang lucu, meninggalkan pemuda itu cukup malu dengan dukungan spontan seperti itu. Ia berterima kasih dari lubuk hati atas hadiah yang indah itu dan memegang busur emas yang kuat. Merasakan kepercayaan diri yang luar biasa,
Pemuda itu menyadari bahwa busur itu sangat ringan dan merasa seolah-olah ia sudah tahu cara menggunakan senjata itu selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, ia merasakan panas misterius mulai memancar langsung dari kulitnya, sedikit mengejutkannya. Ia menyadari dengan terkejut bahwa tanda lama di bahu kanannya mulai bereaksi hebat terhadap sentuhan senjata itu. Pada saat yang sama, suara pria yang mengesankan menarik perhatiannya dari belakang, membuatnya membeku di tempat. Pemuda Choi Gi-hun mendekat dengan langkah tegas, menatap sang protagonis dengan cara yang cukup menantang. Ukuran pemuda itu, khawatir, bertanya-tanya apakah rambut pembuat onar itu ingin memancing perkelahian dengannya juga. Terhadap ketakutan sang protagonis, saingannya bertanya langsung tentang alasan ia menyembunyikan kekuatan sejatinya. Saingannya menyatakan dengan keyakinan bahwa pemuda itu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab mengalahkan teroris yang mengerikan itu. Jae-hun menunjuk ke arah pemuda itu dan menjamin benar-benar yakin bahwa ia adalah penyelamat misterius yang hebat di pameran itu. Sang protagonis mencoba mempertahankan pose polos sementara saingannya mengulangi tuduhan itu tanpa menunjukkan keraguan. Sang protagonis berkeringat dingin dan bertanya-tanya, putus asa apakah lawannya benar-benar melihatnya mengalahkan penjahat yang mengerikan itu. Saingannya menjelaskan bahwa ia melihat pemuda itu mengangkat pedang raksasa dan berat dari lantai dengan sangat mudah di tengah kekacauan. Ia ingat dengan panik saat ia mengangkat senjata itu tanpa memikirkan konsekuensi buruk dari tindakannya. Ia menjelaskan bahwa pedang besi hitam itu memerlukan tingkat kekuatan minimum peringkat A untuk diayunkan. Saingannya mengatakan ia merasa sangat kontradiktif melihat seseorang dengan kekuatan fisik begitu besar hanya mendapat nilai F dalam tes. Di depan berbagai siswa yang penasaran, pemuda itu menuntut untuk mengetahui apa tujuan sebenarnya di balik semua lelucon itu. Ia menatap sang protagonis dengan curiga dan memintanya untuk berhenti berbohong dan mengungkapkan rencana sebenarnya. Ia juga ingat bahwa pemuda itu sudah membawa busur, tetapi disela oleh kedatangan Shan Jia yang marah. Haris muda itu menyela dengan marah, menyuruh saingan dari keluarga lain untuk mengurus masalahnya sendiri saja. Kedua rambut itu mulai berdebat dengan cara yang keras, bertukar penghinaan di tengah aula ujian akademi. Sang protagonis menyaksikan pemandangan itu, terkejut melihat dua rambut terkaya di negara itu bertarung tepat di depannya. Teman-teman dari saingan itu datang berlari untuk menahannya dan menghindari perkelahian nyata terjadi tepat di sana di tengah tes. Sang protagonis mencoba menenangkan Jia, memegang bahunya sementara gadis sombong itu membuat wajah cemberut, merajuk. Penguji memanggil nama Jae-hun, memperingatkan bahwa akhirnya gilirannya untuk melakukan tes praktik. Saingannya berjalan percaya diri ke arah arena di bawah tatapan penuh perhatian dan harapan dari rekan-rekan timnya. Gia mengeluh kesal tentang perilaku pemuda itu. Sementara sang protagonis tertawa, mengingat bahwa mereka adalah saingan di dalam buku, pemuda itu menyadari bahwa saingannya jauh lebih cerdas daripada yang ia bayangkan, dan memutuskan untuk jauh lebih berhati-hati mulai saat itu. Sang ahli senjata memuji pilihan berani itu, pedang besi hitam yang berat dan sangat mahal oleh kandidat muda itu. Dengan senyum di wajahnya, penguji menggunakan teknologinya yang canggih untuk memanggil robot tempur di arena. Lawan mekanis itu maju dengan kecepatan ke arah rambut yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Jae-hun memblokir dengan penguasaan pukulan pertama robot itu menggunakan gagang pedangnya yang sangat besar dengan keahlian ekstrim. Ia menghindar dengan cepat dari tendangan yang kuat dan memposisikan dirinya untuk memberikan serangan balik yang dahsyat. Dengan jeritan kemarahan, rambut muda itu menerapkan semua kekuatan fisiknya yang luar biasa ke dalam gagang senjatanya yang besar. Serangan yang kuat itu memotong robot tempur menjadi dua dengan cara yang kejam, menimbulkan awan debu yang sangat besar. Penonton siswa menjadi delirium, memuji bakat brutal dari rambut terkaya dari Suzang Corporation. Penguasa senjata mengevaluasi performa di tabletnya, memuji kekuatan brutalnya, namun mengkritik kurangnya teknik. Sang rival menjauh, kesal dengan komentar yang menuntut sementara siswa lain memuji demonstrasinya. Sang penguji akhirnya memanggil nama protagonis, membuatnya menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah maju. Gia berharap semoga beruntung kepada leluhurnya dengan nada berbisik, membuat pemuda itu mengangguk setuju. Dengan agak malu, penguji yang mengenakan penutup mata bertanya apakah dia adalah pemuda tersebut, dan dia mengonfirmasi identitasnya dengan tegas di hadapannya. Wanita itu berkomentar dengan nada meremehkan saat menyadari bahwa pemuda itulah yang hanya mendapatkan nilai F pada ujian sebelumnya. Wanita itu menegurnya dengan tegas, menyatakan bahwa dia tidak berusaha sama sekali dan tampak mempermainkan akademi. Pemuda itu mengabaikan kritik tersebut, mengingat bahwa dia merasakan energi yang sama dengan pohon dunia saat menyentuh busur yang indah itu. Yakin dengan teorinya, dia memposisikan diri untuk menembak, berharap kekuatan agung elf bangkit kembali. Penguji menjelaskan dengan ramah bahwa target standar berada di jarak 1000 meter dan menyarankan agar dia mencoba untuk mengenai satu tembakan saja. Dia memfokuskan pandangan penuh perhatiannya dan melebarkan mata sehatnya saat menyadari bahwa pemuda itu mengadopsi posisi tempur yang sempurna. Protagonis menarik tali busur emas dan memusatkan sejumlah besar energi sihir kehijauan dalam tembakan tersebut. Dia melepaskan talinya, meluncurkan sinar kehijauan yang membelah udara aula ujian dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Tembakan akurat itu melesat dengan kecepatan tinggi dan mengenai pusat target yang jauh dengan cara yang spektakuler. Dia merayakan keberhasilan tembakan tersebut, memastikan bahwa berkah suci dari pohon dunia benar-benar bangkit di dalam tubuhnya. Penguji bingung melihat seseorang dengan atribut serendah itu menyalurkan energi untuk memberikan satu tembakan lagi.
Anak panah kedua ditembakkan dengan presisi mutlak, terbang lurus ke arah pusat target yang sama dengan sebelumnya. Siswa lain mengejek, mengira dia meleset pada tembakan kedua karena nasib buruk seorang prajurit biasa. Namun, rivalnya, Gi-hun, muncul menyebut semua orang buta dan membungkam lelucon kejam dari anak-anak lelaki itu. Saat itu juga, dia menyuruh mereka yang bergosip untuk melihat lebih teliti ke lantai tepat di bawah target ujian besar di arena. Semua orang menyadari bahwa tembakan kedua mengenai pusat yang tepat dengan cara membelah panah pertama yang sudah tertancap di sana. Pengungkapan prestasi yang sulit dipercaya itu membuat para siswa yang hadir di ruang evaluasi dalam keadaan sangat terkejut. Gia menggenggam tangannya dengan gembira dan merayakan dengan bangga saat melihat kesuksesan leluhurnya di depan seluruh kelas. Pemuda itu menurunkan busur emasnya dengan santai. Sementara energi sihir hijau yang kuat menghilang perlahan, target menunjukkan secara detail presisi luar biasa dari bocah yang berhasil melakukan prestasi legendaris itu tanpa kesulitan. Panah pertama terbelah sempurna menjadi dua oleh dampak proyektil cahaya kedua yang ditembakkan olehnya. Pusat target bersinar sangat terang dengan jejak energi sihir kehijauan yang ditinggalkan oleh ledakan itu. Para siswa berteriak kagum karena tidak bisa percaya bahwa bocah itu melakukan dua tembakan sempurna berturut-turut. Penguji maju dengan antusias dan mencengkram bahu protagonis, meneriakan nama pemuda itu dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia meminta maaf atas kecurigaannya, memuji tembakan sempurna itu, dan menyesalkan bahwa nilai maksimal yang diizinkan hanyalah A. Guru itu mengatakan bahwa jantung pemanahnya sudah lama tidak berdetak secepat itu, meninggalkan pemuda itu ketakutan. Protagonis tersenyum penuh kemenangan saat menyadari bahwa kekuatan bahu kanannya akan cukup untuk membuatnya menang di akademi. Gadis-gadis berbisik memuji kemampuannya dan mengomentari ketampanannya yang luar biasa, membuat Gi-hun cukup kesal. Gia menatap dengan pandangan tajam saat menyadari bahwa pemuda itu menarik terlalu banyak perhatian dari orang lain di aula. Dengan berakhirnya ujian senjata, upacara pembukaan akademi akhirnya berakhir tanpa masalah. Protagonis menuju asrama dan sangat bersemangat saat menerima kunci kamar barunya di institusi tersebut. Dia memasuki tempat itu dan kagum saat menyadari bahwa dia akan mendapatkan apartemen mewah yang disediakan khusus untuknya. Pemuda itu berlari ke kamar mandi dan merayakan dengan antusias saat menemukan bahwa ada bak mandi marmer yang besar di sana. Dengan rasa lelah hari itu, dia mulai melepas pakaiannya, berencana untuk mandi air panas dan tidur seperti bayi di kamar itu. Sementara itu, di lantai atas gedung administrasi, seseorang mengetuk dengan hormat di pintu kantor direktur. Profesor bertopeng membuka pintu dan mendengarkan izin dari direktur muda tersebut, menyuruhnya masuk ke ruangan yang tenang. Pria itu masuk ke kantor, menginformasikan bahwa dia memiliki laporan yang sangat penting tentang performa siswa. Duduk di mejanya dengan topi lucu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu apakah subjeknya tentang rekrutan baru tahun ini. Pria itu mengonfirmasi, mengungkapkan bahwa informasi tersebut secara khusus tentang nilai Kang Suil. Direktur segera ingat bahwa dia adalah bocah yang mendapatkan nilai 0 pada tes fisik, tetapi mengerjakan ujian teori dan senjata dengan baik. Profesor setuju dengan serius dan menimbulkan kecurigaan bahwa pemuda itu mungkin menyembunyikan kemampuan aslinya. Wanita muda itu menganggap ide itu menyenangkan dan merayakan, berpikir bahwa pemuda itu berpura-pura lemah untuk mengejutkan semua orang. Namun, profesor tidak setuju, menyatakan bahwa kekuatannya memang sangat rendah dan lengannya gemetar saat tes. Master Topeng mengaktifkan kekuatan matanya, membuat matanya bersinar biru untuk membuktikan bahwa analisisnya sangat tepat. Direktur menerima analisis tersebut dan bertanya, apa pendapat akhir dari instruktur berpengalaman tentang potensi pendatang baru itu? Dia menjelaskan bahwa pemuda itu memiliki bakat yang tidak masuk akal untuk busur dan dapat membawa jejak superior seorang master senjata. Wanita muda dengan rambut oranye itu membuat senyum yang menarik dan misterius setelah mendengar tentang potensi besar pemuda itu. Dia menganggap kasus itu sangat menarik dan memerintahkan secara resmi agar profesor itu mengawasi langkah-langkah Suil dengan sangat dekat. Sang master setuju, menyatakan bahwa dia sudah berencana untuk menempatkan pemuda itu dalam daftar pengamatan prioritasnya di akademi. Tidak menyadari semua konspirasi tentang dirinya, protagonis tidur dengan tenang di tempat tidurnya yang baru dan nyaman. Keesokan harinya, guru memulai pelajaran pertama dengan menjelaskan tugas fundamental seorang pahlawan sejati. Dia bertanya apakah ada siswa yang tahu cara menyebutkan tugas-tugas tersebut dan memilih Gia. Setelah Gia mengangkat tangannya dengan percaya diri di kelas, gadis itu menjawab bahwa fungsi utamanya adalah untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah dan menjamin keamanan ruang bawah tanah. Dia menyimpulkan alasannya, menjelaskan dengan cemerlang bahwa tugas terakhir adalah untuk melenyapkan semua monster dan penjahat. Guru mengonfirmasi bahwa dia benar dan memperingatkan bahwa subjek utama pelajaran hari ini adalah penjahat. Dia bertanya kepada seluruh kelas apakah semua orang sudah tahu tentang serangan teroris baru-baru ini di Festival Pohon Dunia. Dia menunjukkan foto Fialo dan mengungkapkan bahwa penjahat itu berhasil menetralkan bahkan prajurit peringkat S. Suil tetap tegang, mendengar bahwa tragedi itu akan jauh lebih buruk jika seorang pahlawan misterius tidak bertindak. Merasakan tatapan di punggungnya, protagonis menoleh sedikit dan memperhatikan seorang bocah menatapnya. Pemuda dengan rambut gelap dan ekspresi serius itu adalah Choi Gi-hun, yang mengamatinya dengan penuh kecurigaan. Di bangku depan, Shen Gia yang cantik berbalik dan memberikan jempol yang bersemangat kepada protagonis. Guru melanjutkan penjelasannya dan menyatakan dengan tegas bahwa akademi mereka hanya memiliki satu tujuan,
Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap siswa di sana berhasil mengalahkan monster apapun yang mereka hadapi di masa depan. Mengetahui semua yang akan terjadi selanjutnya, Suil tersenyum penuh semangat, berpikir bahwa dia seharusnya berada di festival itu. Tiba-tiba, seorang siswa yang gemuk dan sombong berkata dengan cukup keras di kelas bahwa dia akan merobek kepala penjahat itu. Suil mendengar rekan-rekannya dan benar-benar terkejut menemukan bahwa nama mulut besar itu adalah nama siswa. Si mulut besar terus tertawa keras dengan teman-temannya dan membuat lelucon konyol tanpa memperhatikan penjelasan guru. Protagonis menatap pemuda itu karena dia tahu persis nasib buruk yang menunggunya segera. Dia ingat bahwa karena siswa itu, pertumpahan darah sejati akan terjadi di dalam sekolah. Pada saat itu, instruktur bertopeng Payo Jian mengambil alih pembicaraan dan mengingatkan semua orang bahwa peringkat terburuk adalah F. Dia menjelaskan secara detail bahwa ada perbedaan kekuatan yang besar bahkan antara orang-orang dengan peringkat yang sama. Suil tahu betul bahwa perbedaan kekuatan yang sebenarnya antara peringkat F dan peringkat S sangatlah besar. Dia melirik sekilas ke arah Choi Gi-hun yang sedang tidur di atas meja dan ingat bahwa dia akan mati 1 minggu setelah pembukaan. Dalam buku aslinya, banyak karakter kehilangan nyawa mereka dengan cara yang brutal di bawah bilah pembunuh itu. Faktanya, pembunuh itu adalah pengubah bentuk yang membunuh siswa asli untuk mencuri identitasnya. Mengetahui tragedi mengerikan itu sejak awal cerita, Suil berpikir bahwa mungkin dia bisa menghindari pembantaian itu. Berpikir tentang cara memberitahu rekan yang mengantuk itu, protagonis terkejut mendengar profesor memanggil namanya. Instruktur yang menakutkan, Pak Yo Jian, menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa dia sepertinya tidak memperhatikan pelajaran. Suil berdiri dengan tegang, bertanya-tanya apakah dia dipilih hanya karena mendapatkan nilai tertinggi dalam tes tertulis. Dia menyadari bahwa sang master melihat segalanya dan sekarang harus menjawab pertanyaan sulit di depan seluruh kelas. Master bertanya, apa variabel krusial lainnya untuk peringkat selain atribut, kemampuan, dan bakat? Pemuda itu ragu sejenak sementara seluruh kelas menunggu dengan cemas jawabannya, lalu dengan ketegasan dan keyakinan penuh dalam suaranya, Soil menjawab dengan lantang dan jelas bahwa jawabannya adalah item. Instruktur menganggap pertanyaan itu sangat mendasar dan memutuskan untuk mempersulit ujian untuk benar-benar mengevaluasi sang pemuda. Dia memproyeksikan pedang peringkat S legendaris dan memperingatkan bahwa persyaratan untuk menggunakannya sangat menuntut. Dengan senjata yang bersinar di layar holografik, sang profesor melontarkan pertanyaan kompleks untuk seluruh kelas. Dia bertanya siapa yang akan memenangkan pertarungan antara peringkat B dengan pedang legendaris itu dan peringkat S dengan pedang biasa. Cho Ji-hun menjawab dengan sombong bahwa pejuang peringkat S akan memenangkan pertarungan dengan kepastian mutlak. Pemuda kaya itu berargumen bahwa item yang bagus tidak bisa mengatasi perbedaan besar atribut antar peringkat. Instruktur Jian, yang berjalan dengan tenang ke arah siswa yang sombong itu, tetap mempertahankan posturnya yang mengintimidasi. Dengan tatapan gelap, sang profesor menakuti bocah itu dengan bertanya dengan dingin apakah ada yang berbicara kepadanya. Sang master melembutkan nada suaranya dan mengatakan bahwa menjawab dengan percaya diri adalah sikap yang baik, membuat pemuda itu menggerutu. Instruktur kemudian beralih lagi ke Soil dan bertanya apakah dia setuju dengan pernyataan rekannya. Seluruh kelas terdiam sementara sang protagonis merenung dengan tenang tentang pertanyaan sang master. Dia menjawab bahwa dia setuju sebagian tetapi tidak berpikir bahwa pejuang peringkat S akan menang dalam setiap situasi. Siswa lain mulai tertawa dan mengejeknya, menyebut jawabannya sebagai delusi khas peringkat F. Mengabaikan tawa tersebut, profesor bertanya dengan rasa ingin tahu agar pemuda itu menjelaskan jalan pikirannya. Soil menjelaskan bahwa perbedaan kekuatan antara item peringkat B dan peringkat S juga sangat raksasa. Dia menjelaskan bahwa senjata biasa akan hancur pada benturan pertama, membuat pejuang peringkat S tidak berdaya. Profesor menyilangkan tangan dengan sangat terkesan dengan analisis yang luar biasa tersebut dan mengonfirmasi bahwa jawabannya benar. Dia mengatakan bahwa pertarungan nyata memiliki banyak variabel, dan Shinjia merayakan dari jauh kesuksesan rekannya. Pyo Jin menunjuk jarinya ke atas dan memperingatkan para siswa untuk tidak pernah percaya secara membabi buta hanya pada atribut mereka. Profesor bertanya apakah semua orang mengerti dan seluruh kelas merespons serentak mengonfirmasi pelajaran tersebut. Pelajaran pertama di Akademi Pahlawan akhirnya berakhir dengan cahaya matahari menerangi ruangan yang kosong. Soil berjalan dengan penuh pemikiran melalui koridor, mengingat bahwa ada banyak kemampuan berbeda di dunia yang luas ini. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki jendela status peringkat S yang kuat untuk mendominasi semua lawannya. Namun, pemuda itu menyadari bahwa dia akhirnya membangkitkan kemampuan yang sama sekali baru dan sangat istimewa dalam tubuhnya. Ini adalah kesalahan sistem yang memungkinkannya mengabaikan semua persyaratan yang diperlukan untuk melengkapi item apapun. Saat dia merenung dengan tangan di dagu tentang apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, sesuatu menarik perhatian pemuda itu di koridor. Dia melihat dari jauh Chokong yang bermasalah berbicara diam-diam dengan siswa lain di Akademi Pahlawan. Sang protagonis tahu dia harus bertindak cepat dan mencari cara untuk memperingatkan rekannya tentang bahaya pengubah bentuk, shapeshifter, yang mengerikan itu. Soil memberanikan diri dan mendekati keduanya, memanggil pemuda itu dengan namanya secara cukup langsung dan tegas. Si perundung mengejeknya dengan sebutan kutu buku yang gagal sebelum bertanya apa yang diinginkan pemuda itu darinya yang begitu penting. Sang protagonis ragu sejenak tanpa mengetahui persis di mana harus memulai wahyu yang begitu aneh itu.
Dia berpikir bahwa jika dia mengatakan bahwa rekannya akan dibunuh secara brutal oleh penjahat dalam seminggu, tidak ada yang akan percaya. Pemuda itu menyadari bahwa tidak mungkin menjelaskan kebenaran tanpa terlihat benar-benar gila di depan siswa lain. Dia memutuskan bahwa jalan terbaik untuk menghindari tragedi adalah dengan memberikan alasan tidak langsung dan bertele-tele dalam percakapan. Tanpa basa-basi, dia menunjuk jarinya dan berkata dengan tegas agar si perundung tidak pergi ke kasino akhir pekan ini. Teman si perundung bernapas dengan sangat lega, mengira sang protagonis akan menyatakan cintanya. Cho Kong menjadi marah dan bertanya apakah bocah itu mengancam akan melaporkan kecanduan judinya kepada direktur. Si perundung mencengkeram keras ragam sang protagonis dan menuntut untuk mengetahui bagaimana dia mengetahui tentang perjalanannya ke kasino. Dia menghina bocah itu, mengatakan bahwa dia menyelidiki hidupnya dan menemukan bahwa dia hanyalah orang biasa tanpa kekuatan. Si penyerang terus berteriak dengan marah, bertanya mengapa pecundang seperti dia terus berjalan di dekat Shinjia. Dia berteriak gila di tengah koridor, mengatakan bahwa dia juga ingin berjalan sambil berpegangan tangan dengan Haris yang cantik. Soil mengeluh tentang bau mulut si penyerang sementara Shinjia sendiri muncul dari bayang-bayang dengan tatapan menakutkan. Si perundung merasakan kehadiran yang berat di belakangnya dan bertanya pada dirinya sendiri siapa yang akan gila berjalan dengan seseorang yang begitu menyebalkan. Shinjia muncul, memberikan pukulan brutal pada pemuda itu karena tidak menyikat gigi dan karena mengancam leluhurnya. Si penyerang jatuh pingsan dan terkapar di lantai koridor, membuat siswa lain panik. Wanita muda berambut pirang itu mengubah ekspresinya saat itu juga dan bertanya dengan senyum manis dan imut apakah pemuda itu benar-benar baik-baik saja. Soil berkeringat dingin karena panik saat menyadari kekuatan yang tidak masuk akal dan kepribadian Haris yang menakutkan. Cho Kong berakhir di rumah sakit dengan leher patah dan menangis karena trauma psikologis murni akibat pemukulan tersebut. Sang protagonis merasa menakutkan bahwa Haris tidak menerima hukuman apapun karena mengirim rekannya ke rumah sakit. Setidaknya pemuda itu merayakan bahwa pencurian identitas oleh pengubah bentuk itu benar-benar terhindarkan berkat rawat inap tersebut. Pada akhirnya, pemuda itu menyadari bahwa dia berhasil mengubah takdir cerita asli untuk pertama kalinya. Namun, dia tahu bahwa perubahan drastis dalam naskah akan membawa konsekuensi baru yang tidak dapat diprediksi di masa depan. Dia khawatir pengubah bentuk yang mengerikan itu memutuskan untuk memilih korban acak lain untuk dibunuh di kasino. Dia menyimpulkan bahwa satu-satunya yang mampu mencegah tragedi yang akan segera terjadi itu adalah dirinya sendiri dengan menggunakan bakat barunya. Tiba-tiba, pemuda itu dikejutkan dengan suara yang sangat keras, membangunkannya secara tiba-tiba dari pikirannya. Instruktur mengumumkan di layar besar bahwa lawan dalam pelatihan tempur praktis tidak lain adalah Cho Ji-hun. Kelas mulai berbisik dengan antusias sementara sang protagonis sangat meratapi nasib buruknya dalam pemilihan lawan. Dia melihat ke samping dengan cemas dan melihat Haris menatapnya dengan tatapan penuh persaingan. Sang protagonis tahu bahwa peluang mengalahkan saingannya dengan atribut peringkat C menengah dan kekuatan peringkat A adalah 0 dengan atribut rendahnya saat ini. Dia tahu bahwa bahkan jika dia melemparkan ratusan anak panah, dia tidak akan bisa menggores lawannya. Siswa lain mengejek dan tertawa, mengatakan bahwa pertarungan itu akan menjadi kemenangan cuma-cuma dan sangat mudah bagi Haris. Soil memegang busur pelatihannya dengan putus asa, sudah menerima kenyataan bahwa dia akan mengalami kekalahan yang memalukan. Sementara pemuda itu tampak putus asa, Profesor tegas Pyo Jin mendekat dan memanggil pemuda itu ke samping. Mengejutkan bocah itu, instruktur misterius itu mengulurkan lengannya dan memberikan belati ke tangannya. Sang master menjelaskan dengan dingin bahwa pemanah pun membutuhkan senjata pendek untuk pertempuran jarak dekat. Pemuda itu berterima kasih, cukup bingung saat menyadari bahwa Profesor kaku itu diam-diam mencoba membantunya. Sang master memerintahkan dimulainya pertempuran segera dan menyuruh kedua pemuda itu memasuki medan gaya sihir arena. Dia memperingatkan bahwa langkah-langkah keamanan aktif sehingga tidak ada dari mereka yang menderita luka serius secara nyata. Namun, Profesor memperingatkan bahwa itu tidak menangani rasa sakit fisik dari pukulan dan bahwa mereka akan merasakan setiap benturan. Dengan penghalang biru yang sepenuhnya aktif, sang rival mengarahkan pedang hitamnya yang sangat besar, siap memulai pertarungan. Soil memejamkan mata selama hitungan mundur, berkonsentrasi pada kekuatannya yang diperoleh dari kesalahan di pohon. Dalam hitungan mundur 1 detik menuju awal pertempuran, Soil berkonsentrasi dan fokus untuk menyusun strategi pertarungan terbaiknya. Segera setelah sinyal mulai diberikan, sang protagonis dengan cepat menghindar ke belakang untuk mencoba menciptakan jarak. Taktik utamanya adalah menjaga lawan tetap jauh untuk bisa menyerangnya dengan aman menggunakan busurnya. Pemuda itu memposisikan dirinya dengan kuat dan menarik anak panah, membidik dengan presisi tinggi ke arah lawannya. Namun, Cho Ji-hun sangat cepat dan muncul dalam sekejap mata tepat di depan sang protagonis yang ketakutan. Haris memberikan pukulan pedang yang luar biasa yang memaksa bocah itu untuk bertahan dengan terburu-buru di tengah arena. Sang rival terintimidasi oleh kecepatan reaksi Soil sementara sang protagonis berkeringat dingin karena panik. Dengan benturan keras dari pukulan sebelumnya, bocah itu akhirnya jatuh terlentang di lantai sementara lawannya menatapnya. Prajurit berambut gelap itu bertanya dengan nada meremehkan apakah sang protagonis sebenarnya hanyalah petarung peringkat FF. Bocah di lantai itu mengerang kesakitan dan sang rival curiga apakah dia benar-benar melihat semua kekuatan misterius itu pada hari festival. Frustrasi dan dengan tangan gemetar, Soil bertanya-tanya apakah perbedaan atribut yang sebenarnya begitu raksasa.
Ji-hun mengangkat pedang kolosalnya, mengatakan bahwa dia tadi menahan diri dan berjanji bahwa dia tidak akan mempermalukan sang protagonis lagi. Di tribun, para siswa mengejek, mengatakan bahwa pertarungan itu membosankan dan pecundang harus keluar dari akademi. Sang protagonis mendengarkan ejekan kelas dan merasakan perasaan memberontak yang sangat kuat tumbuh di dalam dirinya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mati di dalam medan gaya arena, bocah itu bersiap untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki. Dia menggeser tangannya dengan tekad untuk menarik belati yang dia terima sebagai hadiah dari Profesor JN yang kaku. Ho! Dengan jeritan kemarahan, pemuda itu bangkit dengan cepat, mengayunkan pedang kecil itu untuk menyerang lawannya. Tiba-tiba, dunia di sekitar bocah itu berubah warna dan matanya mulai bersinar intens dalam warna hijau. Angin energi yang kuat menyelimuti sang protagonis, membuat seluruh sisa arena menghilang dari pandangannya. Dia merasakan aroma hutan yang segar dan menyadari bahwa itu adalah energi yang sama saat dia masuk ke dalam harmoni dengan pohon. Siluet Ratu Elf muncul di punggungnya, menyuruhnya untuk mempercayakan tubuhnya sendiri pada jalur angin. Terintimidasi dengan bisikan spiritual, Seoil mengulangi kata-kata itu dengan mata bersinar hijau cerah. Seketika, dia berhasil melihat jejak merah di udara, mengungkapkan lintasan serangan sang rival yang tepat. Belati kecil di tangannya mulai bersinar intens dengan energi sihir yang kuat dan kemerahan. Dia mencatat bahwa tanda itu adalah lintasan tepat untuk membatalkan serangan kuat lawannya untuk selamanya. Sang pahlawan muda berkonsentrasi sepenuhnya untuk memandu gerakannya sesuai dengan jejak angin spiritual. Dia memberikan tubuhnya pada aliran energi dan memberikan pukulan presisi untuk mencegat pedang besi yang sangat besar itu. Kedua bilah pedang itu berbenturan, menghasilkan pelepasan kekuatan sihir yang sangat besar yang bergema di seluruh medan perang. Ji-hun yang kaya melebarkan matanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan benturan luar biasa dari pukulan itu. Penonton terkejut melihat petarung peringkat F memblokir kekuatan peringkat A hanya dengan menggunakan belati. Kerumunan berteriak tanpa bisa percaya sementara Shinjia memperhatikan dengan bangga prestasi spektakuler leluhurnya. Cho Ji-hun menjadi sangat kesal karena serangannya terhenti dan mengertakkan giginya dengan kebencian. Sang protagonis sendiri terkejut menatap belatinya tanpa mengerti dengan baik bagaimana dia melakukan prestasi itu. Namun, sang rival yang marah tidak memberi waktu baginya untuk berpikir dan maju memberikan pukulan berat lainnya dengan pedang. Pahlawan muda itu kembali memfokuskan mata hijaunya pada pertempuran dan melihat kembali garis lintasan di udara. Keduanya memulai urutan pertukaran pukulan cepat yang panik dengan percikan api terbang ke segala arah. Seoil mengertakkan gigi berjuang melawan rasa sakit dan menyadari bahwa hanya menyimpang dari serangan yang menjadi batas kekuatannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dilindungi oleh penghalang pelatihan sihir, tangannya pasti sudah terbelah dua. Dampak dari satu blok berat lagi membuat lengan sang protagonis bergetar hebat di hadapan sang rival. Percikan terang dan suara benturan logam terus bergema kuat di dalam penghalang pelatihan. Dari kejauhan, sang profesor bertopeng memperhatikan pertarungan dengan saksama. Ia bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu sudah mencapai batas kemampuannya. Lawannya berteriak, murka, menyuruh anak itu untuk menghilang dari hadapannya sebelum melayangkan serangan dari atas ke bawah untuk serangan fatal yang akan segera terjadi. Seoil terkejut ketika matanya tiba-tiba berubah warna menjadi cerah. Ia menyadari bahwa arus angin yang kuat muncul dan memancar langsung dari dalam tubuhnya sendiri. Memutuskan untuk menggunakan aliran baru tersebut demi keuntungannya, anak itu meluncur dengan gesit di bawah pedang besar sang rival. Ia berhasil menghindari serangan mematikan itu dengan sempurna dan meluncur ke belakang lawannya dalam sekejap. Lawan tersebut benar-benar terkejut saat menyadari bahwa sang protagonis berhasil muncul di belakang punggungnya. Seluruh penonton mengamati penghindaran spektakuler itu dalam diam, sementara Shinjia bersorak cemas untuk anak itu. Sambil terengah-engah dan berjuang mengatur napas, ia menyadari dengan frustrasi bahwa teorinya benar. Ia menempelkan belatinya ke punggung sang rival, menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menembus zirah tersebut. Di tengah pertarungan fisik, Seoil terkena tendangan akurat dan keras dari lawannya tepat di wajah. Protagonis tidak mampu menahan kekuatan lawan dan akhirnya jatuh telentang di lantai arena latihan. Sang profesor mengumumkan akhir dari simulasi tersebut, menyatakan sang rival sebagai pemenang besar dalam perselisihan yang intens itu. Siswa-siswa lain mengejek dan berkomentar bahwa prajurit peringkat F tidak akan pernah memiliki peluang melawan lawan yang kuat. Profesor berkacamata itu memuji teknik belati sang protagonis yang luar biasa kepada instruktur bertopeng. Ia curiga bahwa anak itu memalsukan data kekuatannya, namun Profesor Jien tidak setuju dengan kecurigaannya. Sang master mengatakan bahwa gerakan dan reaksi fisik pemuda itu benar-benar milik peringkat F yang sah. Karena atributnya memang sangat rendah, sang master menyimpulkan bahwa hanya ada satu penjelasan logis. Ia percaya bahwa Seoil memiliki semacam sifat tidak beraturan, irregular, yang sangat langka. Sementara anak itu melambai dengan ceria dari kejauhan, sang instruktur memproyeksikan bahwa dengan sedikit peningkatan atribut, anak itu akan mampu masuk ke jajaran peringkat atas dunia.